Pelatih Australia U16 puji tuan rumah Indonesia. Fakta semifinal Piala AFF U16 2024. Proyek training center Timnas dikebut, FIFA beri apresiasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Puji tuan rumah Indonesia, pelatih Australia U16 singgung waktu recovery. Menghadapi skuad asuhan Nova Arianto, membuat pelatih Australia U16 Bradley John Maloney tak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Cup U16 2024. Kendati tidak diuntungkan, Bradley John Maloney bahkan terang-terangan mengakui timnya merasa senang bisa tampil di ASEAN Cup U16 2024 di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Australia datang di laga semifinal Piala AFF U16 kali ini usai hanya memiliki 1 hari istirahat setelah melakoni laga terakhir penyisian grup pada Sabtu lalu. Sementara Timnas Indonesia U16 memiliki keuntungan karena sudah menyelesaikan grup A sejak Kamis. Artinya pasukan Nova Arianto memiliki 3 hari istirahat penuh sebelum memulai semifinal. Kendati demikian, terlepas dari hasil laga, Bradley John Maloney memberikan pujian kepada Indonesia selaku tuan rumah. Sejujurnya Indonesia punya keistimewaan itu karena drawing tuan rumah. Jadi itu di luar kuasa kami. Sekali lagi terima kasih telah menjadi tuan rumah turnamen ini. Senang sekali kami berada di sini, ujar Bradley John Maloney. Sementara itu, sejatinya Nova Arianto sendiri memiliki modal untuk menjungkalkan Australia. Sebab Nova Arianto bisa berguru kepada sang mentor Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini pernah mengalahkan Brad Maloney di perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Saat itu, Sintayong membesut Timnas Indonesia U23, sedangkan Maloney memegang jabatan pelatih Timnas Malaysia U23. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor saat itu sama kuat 1-1. Sampai akhirnya Timnas Indonesia U23 menumbangkan Timnas Malaysia U23 via adu tendangan penalti dengan skor 4-3. Hernando Ari menjadi bintang kemenangan Timnas Indonesia U23 dengan menapis 2 tendangan pematiin Timnas Malaysia U23. Nova Arianto saat itu juga bersatu sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U23. Jadi sedikit banyak Nova Arianto sudah paham dengan racikan strategi Brad Maloney. Namun terlepas dari laga yang baru saja terjadi, baik Nova Arianto dan Brad Maloney sendiri menegaskan bahwa Piala AFF U16 hanya sebagai ajang persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Fakta semifinal Piala AFF U16 2024. Pertama, tercipta puluhan gol di fase grup. Dilansir dari laman ASEANFootball.org, dari 18 pertandingan yang telah dimainkan di fase penyisian grup telah tercipta 93 gol. Dengan demikian, rata-rata gol dalam setiap pertandingan mencapai 5,17 jaringan dan merupakan sebuah rata-rata yang tentunya cukup tinggi dalam sebuah turnamen berskala internasional. Terlepas dari hasil laga kontra Australia, Timnas Indonesia U16 sendiri mampu mencetak 12 gol selama fase grup yang menandakan bahwa produktivitas skuad asuhan Nova Arianto pun cukup gemilang. Kedua, gol bunuh diri. Uniknya, dari 93 gol yang tercipta tersebut, 3 diantaranya merupakan gol bunuh diri. Laman ASEAN Football merilis 3 gol bunuh diri di fase penyisian grup ini dilakukan oleh Adrian Marvel Erni dari Brunei Darussalam saat melawan Kamboja. Kemudian Sayafat Vansava dari Laos dan melawan Indonesia. Lalu ada Sambalos Fabela dari Filipina saat melawan Laos. Ketiga, kemenangan terbesar. Sejauh ini catatan kemenangan terbesar di fase penyisian grup dipegang oleh Vietnam yang membekap Brunei Darussalam di laga perdana grup B dengan skor 15-0. Skor ini masih terhitung unggul 3 gol dari Australia yang di laga terakhir melawan Timor Leste berhasil menghancurkan sang lawan dengan skor 12 gol tanpa balas. Bagi Timnas Indonesia U16 sendiri, kemenangan terbesar tercipta kala menghadapi Laos dengan skor 6-1.
Proyek training center timnas dikebut, FIFA beri apresiasi. Pembangunan training center atau fasilitas pelatihan sepak bola timnas Indonesia dipastikan sesuai rencana. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai mengunjungi IKN Nusantara. Erick Thohir menjelaskan bahwa pusat pelatihan sepak bola yang sedang dibangun meliputi 2 lapangan, yaitu lapangan dengan rumput alami dan sintetis, yang keduanya pun hampir selesai. Selain itu terdapat asrama yang mampu menampung 138 orang, terdiri dari 56 kamar ganda untuk pemain, 20 kamar tunggal untuk tim pelatih, dan 6 suite untuk pelatih kepala. Asrama tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti fisioterapi, fitness, perawatan medis, dan lain-lain. Menariknya, progres positif pembangunan training center tersebut juga mendapat respon positif dari FIFA selaku donatur. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan terus berupaya untuk memajukan sepak bola tanah air melalui penguatan tim muda yang salah satunya ditopang oleh fasilitas mumpuni. Diketahui pembangunan TC PSSI di IKN tahap pertama tersebut menggunakan anggaran dari FIFA sebesar 5,6 juta USD atau sekitar 85,6 miliar rupiah. Proyek yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sejak tahun 2022 itu nantinya juga ada pembangunan lanjutan. FIFA sebelumnya juga telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyediakan dana tambahan sebesar 10 juta dolar AS atau setara dengan 162,7 miliar rupiah guna pembangunan tahap kedua. Pembangunan tahap kedua nantinya akan terdapat lapangan multi olahraga dengan area khusus seperti 8 lapangan, kolam renang, area khusus untuk latihan taktis dan fisik, serta stadion mini dengan kapasitas 600 penonton.